Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, diduga tak kuat menanjak karena kelebihan beban, sebuah truk pengangkut bahan bangunan terguling ke pinggir jurang saat melintas di Jalan Pemepak, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu siang. Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram membekuk seorang pelaku pemalsuan dokumen STNK kendaraan roda 2 dan 4 yang selama ini banyak menipu warga dengan terbitnya STNK palsu di Kota Mataram. Tak hanya dikenal dengan pariwisatanya yang indah, Pulau Lombok juga kaya dengan kreasi seni warga masyarakatnya. Salah satunya adalah kreasi kain tenun rajutan tangan dengan menggunakan kombinasi berwarna alami yang belakangan mulai ramah diproduksi para perajin. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Diduga tak kuat menanjak karena kelebihan beban, sebuah truk pengangkut bahan bangunan terguling ke pinggir jurang saat melintas di Jalan Pemepak, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu siang. Menurut saksi mata, truk tujuan Sumbawa tersebut terpaksa mundur karena tak kuat menaiki jalan yang menanjak karena kelebihan beban yang dibawanya dan akhirnya terperosok. Sebuah truk bermuatan bahan bangunan dari Mataram tujuan Sumbawa, Rabu siang mengalami kecelakaan tunggal terguling dan masuk ke jurang 2 meter di pinggir jalan lintas Pemepak, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat kendaraan truk yang dikemudikan sopir bernama Hadi akan menaiki jalan menanjak dan menikung di pertigaan Jalan Pemepak. Diduga karena kelebihan muatan dan tak kuat menahan beban, truk akhirnya mundur dan terperosok sebelum akhirnya terguling ke pinggir jalan yang cukup curam di sebelah kanan jalan. Kejadian tersebut sontak mengundang penasaran warga pengguna jalan yang ramai ingin melihat kondisi truk beserta sopir yang diketahui selamat. Menurut sang sopir, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya hendak menanjak di tikungan pertigaan jalan, namun tiba-tiba kendaraan surut karena tak kuat menahan beban sehingga sang sopir banting setir ke pinggir jalan untuk menghindari masuk sungai. Tadi jam berapa? Itu tadi jam 2. Jam 2. Gimana kejadiannya kok bisa kebalik? Dia gimana? Lemblong? Enggak, mesin mati. Hah? Enggak, enggak kuat nahan muatan. Enggak. Kepergok bis. Oh, dia. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, truk bermuatan material bangunan tersebut masih belum dievakuasi karena menunggu mobil derek dari pihak terkait. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Progres pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ramah gempa warga masyarakat di Kabupaten Lombok Timur masih lamban dikarenakan sejumlah aplikator tidak memiliki modal untuk pengadaan panel rumah gempa yang dibutuhkan. Karena sejumlah pihak mendesak pemerintah daerah agar selektif memilih jasa aplikator gempa agar target percepatan pembangunan hunian segera terrealisasi. Hal tersebut disuarakan Pangdam 9 Udayana, Majen Beni Susianto saat meninjau progres percepatan pembangunan rumah ramah gempa di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Timur Rabu siang. Menurut Pangdam, saat ini lambannya proses pembangunan rumah bantuan para korban gempa, salah satunya adalah karena sejumlah aplikator yang ditunjuk lamban dalam pengadaan bahan untuk pembangunan rumah ramah gempa. Hal tersebut disinyalir disebabkan karena sejumlah aplikator yang ditunjuk tidak memiliki modal untuk pengadaan barang kebutuhan bangunan rumah sehingga proses pembangunan terhambat. Karenanya Pangdam berharap pemerintah daerah Lombok Timur segera melakukan seleksi ulang untuk menyeleksi sejumlah jasa aplikator yang memiliki komitmen jelas sebagai upaya percepatan pembangunan rumah ramah gempa. Prinsipnya penunjukan aplikator selama dia mempunyai kemampuan dari manapun itu boleh, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Karena begini, prosesnya ini aplikator juga seharusnya dia punya modal. Jangan sampai aplikator tidak punya modal hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Karena dan prosesnya uang turun setelah pekerjaan cair. Nah uang cair setelah pekerjaan selesai. Kalau aplikator tidak munafik, maka kan dia tidak punya modal sehingga pembangunan tidak berjalan. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri, sebanyak 1.900 unit rumah risa dan rumah ramah gempa untuk warga korban gempa akan dibangun di 2 titik, yakni di kawasan Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sambalia dengan menggunakan anggaran dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi yang digelontorkan pemerintah mulai awal tahun ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan.
Sejumlah sekolah menengah tingkat pertama dan atas di Kabupaten Lombok Barat terus melakukan persiapan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, salah satunya dengan menambah daya aplikasi jaringan internet sekolah agar tidak down saat pelaksanaan UNBK nantinya. Untuk kebutuhan UNBK sendiri, setiap sekolah dianjurkan menambah daya jaringan mulai 5 hingga 20 megabit untuk menjamin kelancaran selama ujian berlangsung. Proses persiapan sekolah menjelang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang akan berlangsung pada bulan Mei mendatang terus dimatangkan pihak sekolah di Kabupaten Lombok Barat dengan menambah sarana pendukung berupa penambahan daya aplikasi internet agar tidak down saat pelaksanaan ujian. Di SMPN 2 Gerung misalnya, untuk menjamin lancarnya pelaksanaan proses ujian nantinya, pihak sekolah melakukan penambahan daya jaringan dan server yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan minimum jaringan koneksi internet yang dianjurkan. Penambahan daya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan koneksi jaringan internet cepat sesuai standar Pusat Teknologi Telekomunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bagi sekolah yang akan menggelar UNBK. Sesuai dengan arahan pihak kementerian, untuk menjamin pelaksanaan ujian, pihak sekolah dianjurkan menambah daya jaringan menjadi minimal 20 megabit per detik. Penambahan daya internet tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan UNBK, namun untuk mempermudah kinerja para guru dalam memberikan penilaian rapot berbasis komputer. Kami sudah mengupayakan untuk menaikkan bandwidth yang tadinya hanya 10 Mbps, sekarang sudah menjadi 20 Mbps. Supaya tidak ada halangan lagi masalah jaringan dan lain sebagainya di dalam pelaksanaan UNBK. Di Kabupaten Lombok Barat, dari sebanyak 144 SMA yang ada, baru sebanyak 14 sekolah menengah negeri akan mengikuti ujian dengan jalur UNBK, sementara sisanya masih menggunakan teknik ujian konvensional karena keterbatasan komputer serta kurangnya kesiapan sekolah untuk melaksanakan ujian berbasis komputer tersebut. Dari Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Geliat ekonomi usaha kecil mulai menggeliat pasca gempa bumi. Di Kabupaten Lombok Timur, usaha kayu gaharu yang digagas para pemuda desa Dangar, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur mulai menggeliat pasca gempa. Saat ini hasil kayu gaharu mulai bisa dirasakan dampak positifnya oleh warga dengan sistem kerja kolektif dan dipasarkan keluar daerah hingga ke luar negeri. Geliat ekonomi usaha kecil kayu gaharu mulai nampak menggeliat digeluti warga masyarakat Desa Dangar, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur pasca gempa. Kayu gaharu yang berfungsi sebagai pengharum ruangan dan pengusir nyamuk ini saat ini mulai ramai digeluti para pemuda desa dan warga masyarakat sebagai usaha sampingan yang kini menjanjikan penghasilan yang lumayan. Stok kayu gaharu yang banyak didapati di wilayah timur Pulau Lombok dan juga luar daerah dengan proses pembersihan dan pengemasan yang tidak rumit membuat usaha ini banyak digeluti oleh ratusan warga di 3 dusun di kawasan ini. Saat ini usaha kayu gaharu sendiri sudah tembus pasar nasional dan dikirim warga ke Jakarta, bahkan mulai dikirim ke luar negeri seperti Arab Saudi dan Timur Tengah dengan omset per tahunnya mencapai ratusan juta rupiah. Kayu gaharu Ini untuk apa, Pak? ini untuk bahan tanai garu olahan ya ini. Untuk apa ini, Pak? Ini untuk terapi untuk pengharum yang dikirim ke Saudi, yang dibakar di Masjidil Haram. Selain bisa mendongkrak ekonomi usaha kecil warga masyarakat setempat, usaha pengelolaan kayu gaharu ke depan diharapkan bisa menjadi komunitas andalan untuk kesejahteraan warga di Kabupaten Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Diduga tak kuat menanjak karena kelebihan beban, sebuah truk pengangkut bahan bangunan terguling ke pinggir jurang saat melintas di Jalan Pemepak, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu siang. Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram membekuk seorang pelaku pemalsuan dokumen STNK kendaraan roda 2 dan 4 yang selama ini banyak menipu warga dengan terbitnya STNK palsu di Kota Mataram. Tak hanya dikenal dengan pariwisatanya yang indah, Pulau Lombok juga kaya dengan kreasi seni warga masyarakatnya. Salah satunya adalah kreasi kain tenun rajutan tangan dengan menggunakan kombinasi berwarna alami yang belakangan mulai ramai diproduksi para perajin.
Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram membekuk seorang pelaku pemalsuan dokumen STNK kendaraan roda 2 dan 4 yang selama ini banyak menipu warga dengan terbitnya STNK palsu di Kota Mataram. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita laptop, printer, dan puluhan lembar STNK dan BPKB yang telah dipalsukan oleh tersangka. Pelaku pemalsu surat kendaraan berinisial KP alias Gejer 38 tahun warga desa Tratak, Karangjasi, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram karena diduga melakukan membuka jasa pemalsuan sejumlah kendaraan di Kota Mataram. Penangkapan tersebut berdasarkan keterangan seorang tersangka yang lebih dahulu diamankan petugas berinisial MR pada awal Januari lalu yang ditangkap karena menggunakan surat kendaraan palsu yang dipesan dari pelaku bernama Gejer. Berdasarkan informasi tersebut, petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku di rumahnya saat tengah melakukan praktik pemalsuan dokumen seorang diri. Selain mengamankan pelaku yang adalah seorang residivis, petugas juga menyita sebuah laptop, printer, dan puluhan lembar STNK dan BPKB yang telah dipalsukan oleh tersangka, serta sebuah sepeda motor yang menggunakan STNK palsu. Jadi ini dipalsukan R2 dan R4. R2 500.000, R4 2 juta rupiah. Dia sudah melakukan 11 kali. Dan ini merupakan residivis yang sudah 3 kali masuk dilakukan proses hukum. Yang pertama 480, yang kedua juga kegiatan yang sama. Kasus pemalsuan STNK ini saat ini tengah didalami oleh petugas untuk memastikan peredaran STNK palsu yang dibuat pelaku karena disinyalir telah menyebar ke sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 263 pasal 1 KUHP tahun 1988 tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Dua remaja nyaris menjadi bulan-bulanan warga karena ketahuan mencuri HP milik seorang pengendara sepeda motor yang sedang terparkir di Jalan Pemuda Mataram. Beruntung petugas langsung datang untuk mengamankan kedua pelaku dan membawanya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dua pelaku masing-masing FA 20 tahun dan AR 15 tahun asal Karangpule, Skarbele Mataram diamankan tim Resmo Polsek Mataram karena melakukan aksi pencurian handphone di Jalan Pemuda Mataram. Peristiwa pencurian terjadi saat korban bernama Zakiah membeli bakso di Jalan Pemuda dan lupa meninggalkan HP di dashboard motor miliknya. Saat itu kedua pelaku yang sebelumnya hendak membeli bakso mengurungkan niatnya dan langsung mengambil HP korban dan berusaha kabur. Peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh korban dan warga yang langsung berteriak minta tolong dan mengejar kedua pelaku. Keduanya akhirnya bisa dibekuk warga masyarakat karena keduanya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Beruntung keduanya tidak sempat diamuk warga yang kesal karena petugas langsung datang ke TKP mengamankan keduanya dan langsung dibawa ke kantor polisi. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga mengamankan sebuah handphone milik korban sebagai barang bukti dan 1 unit kendaraan yang digunakan para pelaku saat beraksi. Dia mencari sasaran, modusnya mencari kelengahan daripada calon-calon korban. Dia mutar di Jalan Pemuda tersebut mencari. Sebenarnya dia mencari tersebut dia akan menuju ke sesuatu di tempat tertentu, tetapi karena melihat itu tadi niat dan kesempatan itu ada, ya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Ribuan kartu tanda penduduk elektronik (EKTP) yang dicetak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat hingga hari ini belum diambil pemiliknya. Guna memastikan seluruh EKTP yang telah tercetak sampai ke pemiliknya, pihak Dukcapil sendiri akan melakukan pendistribusian langsung ke sejumlah desa agar bisa diterima sebelum perhelatan pemilu bulan April mendatang. Banyaknya warga masyarakat yang belum mengambil KTP elektronik miliknya disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat yang menunjukkan angka KTP tercetak sebanyak 2.072. Ribuan EKTP tersebut dicetak berdasarkan permohonan pembuatan EKTP yang diajukan oleh pihak desa dan perseorangan ke dinas terkait sejak 3 bulan terakhir pada tahun 2018 lalu. Saat itu alasan penundaan pencetakan EKTP dikarenakan tidak adanya belangko EKTP sehingga warga masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan EKTP tidak bisa terrealisasi. Sementara saat ini ribuan EKTP tersebut telah tercetak oleh pihak dinas namun belum diambil pemiliknya.
Karenanya, untuk mempercepat pelayanan, pihak Dukcapil sendiri akan melakukan pendistribusian langsung ke sejumlah kecamatan dan desa agar warga masyarakat bisa menerima KTP mereka dan bisa digunakan sebelum pemilu. Nah, dari permintaan masyarakat yang datang sendiri ke Dukcapil, begitu juga ada juga permintaan secara kolektif dari desa. Dan itu kita akomodir dan kita cetakkan. Setelah kita cetakkan, itu masyarakat tidak mengambilnya KTP-nya itu, mungkin karena sibuk atau saya tidak tahu itu anunya. Menurut data dari pihak Dukcapil, jumlah warga wajib KTP di Kabupaten Lombok Barat saat ini sebanyak 521.000 jiwa dan baru 9% diantaranya atau sebanyak 54.000 orang saja yang telah membuat KTP. Pihak Dukcapil sendiri berharap warga segera mengajukan permohonan pembuatan eKTP melalui kecamatan atau pihak desa setempat dan nantinya proses pengambilan bisa dilakukan dengan membawa surat pengajuan bukti cetak eKTP di desa atau kecamatan masing-masing. Dari Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Tak hanya dikenal dengan pariwisatanya yang indah, Pulau Lombok juga kaya dengan kreasi seni warga masyarakatnya. Salah satunya adalah kreasi kain tenun rajutan tangan dengan menggunakan kombinasi perwarna alami yang belakangan mulai ramai diproduksi para perajin. Selain terkesan alami dan warna yang lembut, belakangan kreasi tenun dengan warna alami ini ramai diminati para wisatawan di samping kain konvensional umumnya. Beginilah kesibukan para ibu-ibu di Dusun Mengolok, Desa Batu Jai, Lombok Tengah yang tengah sibuk memotong bunga dan dedaunan sebagai bahan baku alami untuk bahan pewarna alami untuk kain tenun karya mereka. Konsep tenun menggunakan pewarna alami ini telah mulai dikenalkan warga sejak tahun 2013 lalu dan hingga kini mulai banyak diminati dan diidolakan oleh para pecinta kain tenun di Nusantara. Proses pembuatan pewarna alaminya pun tergolong sederhana, yakni menggunakan bahan-bahan tumbuhan dan bunga yang banyak tumbuh di sekitar desa seperti daun mangga, daun jambu, daun jati, dan bunga hiasan taman pada umumnya. Sebagai tahap awal, seluruh daun dan bunga selanjutnya daun yang sudah dipotong kemudian direbus hingga mendidih antara 1 hingga 2 jam lamanya sebelum akhirnya benang bahan kain tenun direndam dalam bahan rebusan air yang telah tercampur sempurna. Proses pewarnaan sendiri akan dilakukan 2 tahap dan 2 kali proses penyaringan bahan benang untuk memastikan warna yang diinginkan bisa mencapai warna maksimal alami seperti yang diinginkan. Pada tahap terakhir atau finishing, warna tersebut dicampur dengan tawas. Tujuannya agar warna kain lebih kuat dan tidak mudah luntur seperti pewarna sintetis dan selanjutnya benang akan dikeringkan hingga 3 hari lamanya. Meski menggunakan pewarna alami, namun secara kualitas, warna kain tenun menggunakan teknik pewarnaan alami ini jauh terlihat lebih bagus dibandingkan dengan warna sintetis dan dijamin tidak mudah luntur seperti bahan pewarna kebanyakan. Ide membuat kreasi tenun dengan kombinasi pewarna alam sendiri berangkat dari kejenuhan para perajin kain yang ingin mengganti bahan dasar warna kain yang selama ini didominasi kombinasi warna konvensional bercorak cerah sebagai ciri khas kain tenun khas Lombok. Ada teman kita dari PPK yang mengangkat kembali tenun alam ini, dan setelah itu kita diajarkan, itu pun udah lama, tahun 2013. Dari sanalah kita belajar. Setelah itu lama-kelamaan semakin dikembangkan untuk tenun alam ini, dan dari itu juga kita coba-cobalah. Kain tenun dengan pewarna alami tersebut dipasarkan dengan harga berbeda dan lebih mahal dari rajutan tenun menggunakan bahan biasa mulai 700 hingga 800 ribu rupiah per lembarnya, sementara untuk kain berbahan sutra biasanya akan dipasarkan seharga 1 hingga 2 juta rupiah. Saat ini, selain membutuhkan modal, para perajin di kawasan ini berharap bantuan pemerintah daerah untuk membantu pemasaran produk mereka agar bisa lebih dikenal luas serta mampu mendongkrak ekonomi mereka ke depan. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Serian Mudar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.